Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Pendidikan beserta rombongan di SD Negeri Konang 4, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Pemberian tanda kehormatan kepada Bapak Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Galis oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Konang 4, Kecamatan Galis. Dan kepada Ibu Manajer Radar Madura Pamekasan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Konang 4, Kecamatan Galis.
Lensa Pendidikan bersama saya Mia Sofia. Hari ini tim Lensa Pendidikan sedang berada di Kecamatan Galis, tepatnya di SDN Konang 4. Luar biasa. Hari ini saya ditemani Kepala Sekolah, Korwil Campidikbud, Pengawas Sekolah, FK2S, dan Ketua Gugus. Dan rekan guru dan seluruh siswa, kami akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Konang 4. Dari SDN Konang 4, salam Lensa Pendidikan! Salam Lensa Pendidikan! SDN Konang 4, sehat, inovatif, dan aman. Yes, yes, yes! Untuk negeri era kita menanti bersila, kita bernafas dalam sila-silanya Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Jadi belajar Pancasila. Arahkan pandangan ke Media TV, saat ini saya sedang berada di SDN Konang 4. Luar biasa. Ini saat ini saya ditemani oleh Bapak Bapak Abdul Muher. Bapak Muher, ini kita pertama mau kemana dulu? Kelas 4 sebagai pelaksana kunci merdeka. Ibu Sulistianingsih, Ibu bisa dijelaskan kepada rekan-rekan Media TV tentang kurikulum itu, penerapan yang dilakukan di Kalau saya tiap hari saya sebelum mulai pelajaran buka di telepon ya dari kantor. Setelah itu saya butuh waktu 5 menit untuk membaca. Kalau belum selesai biasanya saya bawa pulang, ya nanti saya bawa pulang, kemudian nanti besoknya turun ke rumah. Jadi tidak harus sekedar dibaca. Iya. Pengawasan dari ibu kemudian diminta mereview Iya. hasil bacaannya. Judulnya
semua program-program pemerintah terkait dengan edukasi dan informasi. Kami juga walaupun kita terbatas mengetahui memang rata secara jumlah kami sedikit, tapi Tapi jangan salah, ya, inovasi yang Pak Muhammad kita lakukan akan banyak sekali. menjadi karya yang besar untuk Pamekasan. Terima kasih. Kita lagi ada di lapangan sekolah. Panen hasil belajar. Festival panen hasil belajar. Kita ada banyak sekali ya. Festival Olahannya budidaya. Lagi-lagi tema temanya berwirausaha. Ya sesuai dengan potensi mana yang ada yang bisa diembangkan. Kita siap. Dari pihak sekolah, kepala sekolah, guru, kemudian bagi semuanya kami membayar yang membantu menjalankan masyarakat Konang ya. masyarakat Konang juga Aurel. Ada SDN Konang seperti ini. Betul. Kemudian siswa tentunya Kalau ada seperti itu langsung berapa hari Bang? satu hari. Satu hari ya. Pasar kita memamerkan Ayo dijual, ayo murah, dibeli, dijual. wirausaha. Berarti wirausaha bisa ada dan juga budidaya masyarakat dengan SDN Konang 4 ini. Budidaya jamur ini dan ini ada tanaman hidroponik selada ya. Baru coba hasilnya. Ini kontribusi kawasan budidaya jamur dan selada ini semua juga ikut SDN Konang 4 berani berbeda dengan sekolah lainnya. Prinsip saya Pak, jamur bagi, Pak. Prinsip Pak Muhammad berani berubah itu. Pak, lebih hebat. Oke. Selanjutnya kita lihat fasilitas sekolah ya Pak Ya, Muhammad ya. silakan. Kita ke perpustakaan ya. Baik Pak Muhammad, ini saat ini kita sedang berada di ruang perpustakaan ya. Kalau untuk penerapan perpustakaan ini pada siswa bagaimana? Apakah siswa bebas mengakses setiap harinya atau ada penjadwalan sampai hari Senin kelas 1? Ya, pastinya ini kita atur. Ya, jadi ada jadwal di sana, sudah ada jadwal kunjung perpustakaan. Di sana ada jadwal kunjungan ya. Kita atur. Walaupun kita tidak bisa sedikit, tapi
detail tentang SDN Konang 4 ini seperti apa potensi dan prestasi yang ada di SD ini. Nanti akan kami bahas di sesi wawancara ya Pak ya, bersama Bapak Korwil, Bapak Pengelola Sekolah, dan terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan dan Madura TV masih dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Sari Purwanti. Tentunya program Lensa Pendidikan ini menyajikan banyak sekali profil sekolah di sejumlah kecamatan, di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Dan hari ini saya berada di SDN Konang 4, tepatnya di Kecamatan Galis, dan Tretan saya sudah didampingi oleh stakeholder di Kecamatan Galis, stakeholder pendidikan di Kecamatan Galis yang luar biasa semangatnya. Dari pagi sudah menunggu tim Lensa Pendidikan khusus di SDN Konang 4. Luar biasa. Saya perlu perkenalkan pada Tretan satu persatu, mereka-mereka inilah yang berada di balik upaya untuk kemajuan pendidikan di Kecamatan Galis. Dari sebelah kanan pojok sana ada Bapak Dr. Andes Muhammad Zain Al-Syabir, MMPD, selaku pengawas sekolah Kecamatan Galis. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dan di sebelahnya Pak Zain, atau saya panggilnya Pak Syabir ya. Iya. Ada Pak Zain, ada Pak Syabir, boleh lah. Nanti Tretan boleh kenalan. Di sebelah kanan saya ada Bapak Dr. Andes Ahmad Baihaki, selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Galis. Selamat pagi Pak Baihaki. Selamat pagi. Semangat ya. Assalamualaikum. Beliau yang selalu mendampingi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang selalu mendampingi tim Lensa Pendidikan roadshow ke sejumlah sekolah di Kecamatan Galis dan semangatnya belum pernah turun. Di sebelah kiri saya ada tuan rumah kita, Bapak Abdul Muhed SPD MPD, selaku Kepala Sekolah Konang 4. Selamat pagi Pak Muhed. Selamat pagi. Ini adalah pertemuan kita kedua ya Pak Muhed ya. Nanti kita bahas, Tretan mungkin perlu mereview sekolah Pak Muhed sebelumnya. Di sebelah kiri saya, di sebelah kiri Pak Muhed ada Bapak Muhammad Sadili MMPD, selaku FK2S Kecamatan Galis. Selamat pagi Pak Sadili. Ya, selamat pagi. Masih semangat ya Pak Sadili ya? Siap. Dan di pojok mungkin baru kenal Tretan, ada Bapak Jufriyadi SPD, selaku Ketua Gugus 2 Kecamatan Galis. Selamat pagi Pak Jufriyadi. Ini juga pertemuan kedua kita. Beliau Kepala Sekolah SDN Konang 2. Tretan boleh review sekolah beliau. Baik Tretan, hari ini sangat edisi yang spesial sekali. Saya didampingi oleh laki-laki hebat. Mereka semuanya adalah orang-orang yang berada di balik kemajuan pendidikan di Kecamatan Galis. Upaya-upaya mereka tentu perlu kita apresiasi karena bagaimanapun dan dalam kondisi apapun mereka tetap memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan pendidikan. Sebelum kita ngobrol dengan semuanya, kita ngobrol satu-satu ya Tretan ya. Kita ngobrol dengan tuan rumah dulu karena beliau yang punya program di Kecamatan Galis, khususnya di SDN Konang 4. Selamat pagi Pak Muhed, Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhed, ini pertemuan kedua kita, tapi saya melihat semangat Pak Muhed rasanya belum turun juga untuk semangat. Pendidikan ya. Siap. Luar biasa Pak Muhed. Kalau bisa review Tretan sekolah sebelum Pak Muhed dipindah di SDN Konang 4 ini, Pak Muhed pernah berada di SDN Pademau Barat 1 iya. Dan sekolahnya luar biasa, inovasi beliau juga luar biasa. Dan tantangan hari ini adalah beliau per 1 Januari 2022 beliau mendapatkan amanah baru, tantangan baru memimpin SDN Konang 4
Kita akan cari tahu program apa dan apa langkah beliau untuk memajukan sekolah ini sebagaimana beliau memajukan sekolah sebelumnya. Baik, Pak Muhed, sampaikan pada Radar Madura Terima TV. kasih Radar Madura TV, semuanya, kru yang hadir, Iya. kemudian Pak Korwil, Bapak pengawas, Bapak FK2S dan Bapak Ketua Gugus. Iya. Terima kasih pertama sudah bisa berkenan hadir. Kemudian yang kedua saya ucapkan selamat datang untuk tim ini Kembali. untuk kembali dengan Bu Sari Radar Madura di SDN Konang 4 Kecamatan Gadis. Ya mungkin sudah disampaikan tadi, tapi pada prinsipnya saya sebagai ASN selalu siap untuk mengabdi Iya. untuk negeri ini, Iya. untuk memajukan pendidikan di mana saja, Tidak peduli di mana saja, gitu. sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan arahan dari Bapak pimpinan, Bapak Iya. Korwil, Bapak Kepala Dinas. Karena itu amanah, Mbak Sari. Betul Jadi, sekali. siap melaksanakan tugas, Iya. siap memajukan utamanya ini ada Pak Korwil, Kecamatan Galis, Kecamatan Galis. kemudian Pamekasan hebat. Wah, luar biasa. Pak Muhed, berbeda dengan sekolah sebelumnya. Pak Muhed mendapat tantangan yang luar biasa karena sekolah ini kalau dari segi jumlah siswa sangat sedikit. Letak geografisnya pun juga Iya. agak ke desa ya, desa sekali. Ini kita diapit oleh sawah ya. Mewah ya, mepet Mewah. sawah ya, Pak. Ya. Dan ini tantangan besar untuk Pak Muhed. Apa yang kemudian Pak Muhed lakukan untuk Konang 4 ini sepanjang Pak Muhed berada di sini? Iya. Seperti yang sudah dipahami bersama, itu sebuah tantangan. Namanya tantangan, kita harus menyiapkan berbagai solusi-solusi yang sebelumnya sudah kita pahami kondisi. Jadi pertama saya harus menyesuaikan diri dulu. Iya, betul. Dengan semua potensi lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, setelah menyesuaikan diri, kita mengidentifikasi apa potensi yang dimiliki, apa potensi sekolah yang dimiliki, baik dari sisi guru, Iya. siswa, kemudian potensi lokal masyarakat. Kemudian yang ketiga baru kita berkolaborasi untuk menyusun aksi-aksi Iya. yang bisa kita perbuat. Mm-mm. Prinsip saya, Mbak Sari dan teman-teman pemirsa Radar Madura TV, berani berubah itu hebat. Wah, betul. Berani berubah itu hebat. Dalam situasi dan kondisi seperti situasi dan kondisi apapun, Iya. dimanapun, saya harus berubah untuk kemajuan pendidikan. Inovasi yang dilakukan untuk sekolah ini. Ya, inovasi seperti diketahui kami maksud saya di sekolah ini Bersama secara Dewan khusus Guru bersama tentunya. Dewan Guru, memang sekolah secara kualitas itu kualitas mungkin atau kuantitas pun mungkin belum terlihat Belum ataupun terlihat. tapi semangat tetap harus sama. Betul. Artinya kita harus semangat untuk memajukan pendidikan, semangat untuk berubah ke lebih baik. Itu harus sama, paling tidak saya harus memberikan contoh. Iya. Walaupun sekolahnya kecil, tapi mudah-mudahan karyanya besar nanti. Iya. Amin. Kalau amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara pembelajaran digitalisasi belum dilakukan di sini. Belum, ya. Inovasi apa yang kemudian Bapak lakukan untuk agar sekolah ini punya nilai tawar betul. sehingga nanti ada trust masyarakat yang tinggi dan kemudian menambah jumlah siswa Iya. begitu. Ya, pastinya mungkin beda Pak Tari ya. Iya. Dari sekolah kami mungkin tidak dimiliki atau tidak sama dengan sekolah lain. Kami punya inovasi sesuai dengan program pemerintah Apa? di proyek penguatan profil pelajar Pancasila di P5 sesuai dengan potensi kearifan lokal Iya. dan potensi masyarakat siswa. Kami punya program kelas kewirausahaan. Implementasi Implementasi kegiatannya kegiatannya yang pertama karena ada namanya program kewirausahaan sekolah Jamatis. Ja itu jamur, Iya. kemudian mat itu tomat, iya. tis petis. Wah, Sesuai dengan Jamatis ya. luar Jadi biasa, program patut diapresiasi iya, ini. program kelas kewirausahaan Jamatis. Jamur kebetulan jamur Iya, tiram. tadi dilihat sudah pada dilihat. saat roadshow ya Betul, bersama kemudian Mia Sofia. tomat, budidaya tomat, kemudian budidaya aneka petis. Iya, Karena di iya, sini iya. ada pabrik petisnya. Kemudian masyarakat menanam tomat. Kemudian khusus sekolah sini satu-satunya yang mengembangkan
budidaya jamur tiram. Wah, Kita luar punya biasa pusat budidaya yang sudah dan itu diberi. melibatkan Semua siswa, guru, kemudian masyarakat, kan ada Masyarakat paguyuban, juga ya? ya ada Oh, paguyuban di iya, sana iya. sudah tadi sudah berpartisipasi. Ya, begitu banyak tantangan yang Ya, dihadapi betul. di sekolah ini dengan kondisi siswa Siswanya yang sedikit, sedikit. juga letak geografis Iya. yang jauh dari perkotaan. Betul. Potensi-potensinya tentu akan sulit untuk dikembangkan. Betul. Harus ada siasat dan Ada, strategi. betul. Kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan di sekolah ini? Nah, yang terpenting bagi kami pertama semangat Iya. untuk berubah. Dan itu semua Semua Stakeholder, ya. Kemudian yang kedua kita kolaboratif dengan semua stakeholder, Bapak pengawas, Bapak Korwil utamanya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, kemudian teman-teman ini dari kepala sekolah, dari gugus, sehingga semua yang kita angan-angankan, kita rencanakan didukung. Iya, mengkomunikasikan dengan baik ya. dengan baik. Oke. Kemudian kita aksi secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan kami. Betul. Ya, terakhir Pak Muhed. Ya. Harapan untuk sekolah ini dan langkah Pak Muhed ke depan untuk membuat sekolah ini harus lebih maju, selangkah lebih maju. Kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya di 2023 barangkali? Ya sesuai dengan paparan tadi ini Pak Korwil dan Pak Pengawas, kami ini sekolah kecil. Jadi semua Butuh perhatian. butuh perhatian khusus mungkin, sarananya mungkin belum. Jadi mohon dikomunikasikan sehingga kami juga sama bisa berkreasi, bisa membuat terobosan-terobosan. Secara SDM kami sudah siap. Iya. Jadi SDM jumlahnya lengkap. Tinggal guru, bagaimana sarana dan sarananya prasarana. saja yang kurang. Mungkin nanti secara kolaboratif, karena masyarakat di sini juga kurang mampu, jadi betul. Mohon nanti dari pemerintah mungkin bisa Artinya digitalisasi pun bisa pasti dilakukan bisa. di sini asal sarana dan prasarana nanti memadai ya. Oke, baik Pak Muhed, semangatnya ini yang harus kita jaga karena tanpa semangat beliau dan juga Dewan Guru tentu tidak akan ada perubahan-perubahan walaupun itu perubahan kecil untuk langkah ke depan. Baik Pak Muhed, terima kasih. Kalau kita berbicara bagaimana menjalin komunikasi yang baik, tentu sebelum kita ke Korwil Cambidikbud ataupun ke pengawas, kita akan beralih pada gugus, ketua gugus ya, ketua gugus 2 Pak Jufriyadi, dan juga mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Sadili selaku FK2S. Ini kan sama-sama kepala sekolah. Melihat kondisi SDN Konang 4 tentu butuh support juga dari sesama kepala sekolah. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan gugus 2 Pak Jufri untuk SDN Konang 4 ini? Oke, makasih Pak Sari bersama bapak-bapak yang lain. Sementara ini yang telah kami lakukan, namanya saja Pak Muhed ini orang baru di sini, tapi sudah hampir 1 tahun. Tapi kami melihat beliau ini, jangan lihat fisiknya, kalau Pak Muhed. Fisiknya tidak sama dengan yang lain mungkin, tapi semangatnya luar biasa, luar biasa di gugus 2. Kalau boleh tahu di bawah gugus 2 ada berapa sekolah Pak Jufri? Ada 7. 7 ya? Ya, ada 7. Dan Pak Muhed ini masuk di sekolah menengah tertinggi atau paling bawah? Ya, kalau dari segi perhatian dan pembinaan nanti ke depannya. Iya, kalau dari harapan pembinaan setidaknya sedanglah, tetapi dengan hadirnya Pak Muhed di sini di Konang 4, terutama di gugus 2 juga sangat-sangat memberikan warna dan kalau boleh kami katakan di gugus 2, Pak Muhed ini adalah sosok inspirator lah bagi kami, karena beliau juga orangnya kreatif, inovatif juga. Justru beliau ini sudah sering kami pakai di kegiatan-kegiatan BIMTEK di gugus 2 Pak Sari. Kami pakai karena kompetensi beliau di dunia kependidikan sudah tidak asing lagi bagi kami. Jadi kami fungsikan potensi lokal lah di gugus 2. Beliau sering memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Artinya di gugus sendiri sudah ada komunikasi yang baik, pembinaan untuk khususnya untuk SDN Konang 4 ini. Iya. Baik, Pak Sadili, Pak Sadili, FK2S ini tentu lebih luas lagi lingkupnya ya, dari sekolah-sekolah di bawah Kecamatan Galis. Sejauh ini bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh FK2S untuk Konang 4 ini, Pak Sadili? Ya, terima kasih. Konang 4 ya. Pak Muhed saya
Ingat ini sudah kepala sekolah yang ketiga. Iya. Sama saya menjabat dia. Iya betul. Sama di 1, 2, 3 ya. Dan apakah ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Muhed, Pak Sadili? Ya. Kalau saya lihat dan saya amati perubahan banyak. Ya. Sama tampilan. Tampilan ini sudah bagus. Ya. Karena bagusnya di sini karena dilihat dari situasi dan kondisi baik jumlah murid ataupun lingkungan itu udah bagus menurut saya ini. Dan dari FK2 untuk Konang 4. Iya. Konang 4 ini aktif ini anunya, setiap ada sesuatu mesti mengadakan kegiatan. Kayak kemarin ada di hari kemah itu, ya, hari pramuka. Ya, Di Gales Konang 4 ini yang mengadakan. Jadi akhirnya saya dukung malam-malam ke sini saya ini. Iya. Artinya apresiasi yang luar biasa baik itu dari Ketua Gugus tahu betul Iya. bahwa penempatan Pak Muhed di sini adalah orang yang tepat. Iya, ya itu. Karena orang yang baik kalau ditempatkan di sekolah yang baik mungkin tidak akan melakukan perubahan. Tapi orang baik ditempatkan pada sekolah yang penuh dengan tantangan, maka akan berusaha, akan terlihat lebih baik ya. Baik, Pak Sadili terakhir Pak Sadili. Apa yang Pak Sadili harapkan di bawah kepemimpinan Pak Muhed ini untuk Konang 4 ke depan? Ya. Pertama ya jangan tergesa-gesa untuk geser dulu Bang Muhed. Harus bersemangat Ini masih menunggu. ya. Ya. Kalau mau bicara pendidikan, dimanapun kita tetap harus siap, Iya, seperti ucapan ini, ya. Betul. Jadi kan belum 1 tahun, Iya. ya. Semangat. Setidaknya harus pengabdiannya ditumpahkan di sini Iya, dulu betul, semaksimal mungkin Iya, nanti. iya. Ya itu Betul. harapan yang dari saya. Iya. Baik, seperti Pak Sadili sampaikan bahwa Pak Muhed ini potensial sekali dan Konang 4 masih menginginkan Pak Muhed di sini untuk melakukan perubahan-perubahan besar di SDN Konang 4. Baik, kalau kita bicara melakukan perubahan untuk SDN Konang 4 tentu kita bicara bagaimana pengawasan dan evaluasi sendiri. Bahwa Pak Muhed ini orang yang sangat visioner, harus kita awasi bersama bahwa akan ada ke depan perubahan-perubahan yang dilakukan di SDN Konang 4. Kita akan meminta komentar dari Bapak Muhammad Zen Al-Syabir. Pak Zen ya? Pak Zen, selaku pengawas sekolah, apa yang sudah dilakukan untuk SDN Konang 4 ini? Mengingat begitu terbatasnya Konang 4 dengan segala keterbatasannya. Apa yang disampaikan teman-teman tadi, mulai dari kepala sekolah sendiri, FK2S dan Kuda Gugus itu semuanya sudah benar, sudah mencakup semua. Jadi saya garis bawahi bahwa Bapak Muhed ini seorang visioner yang mampu membawa perubahan walaupun tidak signifikan. Ya. Sebab mau berubah bagaimana, sedangkan di sini seperti ini, baik itu masyarakatnya dan lingkungannya. Jadi dengan masuknya Pak Muhed sudah banyak yang dilakukan. Sudah banyak perubahan. Ya, apa yang dilakukan sudah ada. Inovasi tadi kita sudah melihat bahwa satu-satunya di sini. Baik itu dari segi pendidikan, dia sudah mulai merangkak, walaupun tidak berlari cepat, karena masih ngopi nih. Iya. Dari Masih segi baru, tamu masih. lingkungan sekolah, saya lihat-lihat tadi sudah ada ini dan itu. Iya. Walaupun, artinya sudah melihat perubahan. Iya, perubahan sudah nampak. Karena memang perubahan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Iya, betul. Masih ada ini karena semuanya biaya dan pemahaman dari yang lain. Jadi sudah ada, saya lihat sudah banyak, sudah kemajuan. Ini masih tidak sampai 1 tahun. Makanya benar apa kata FK3S, berhasil dari Pademau pindah Konang 4, harus tunjukkan keberhasilannya. Jadi jangan berhasil di sekolah besar. Iya. Jangan minta pindah dulu. Dulu baru pindah. Baik. Artinya benar ini lah. berharap ada di sini gitu ya. Oke, yang terakhir ini jangan membuat Pak Muhed menjadi besar kepala dengan semua pujian-pujiannya untuk sekolah ini. Saya meminta sedikit evaluasi dari Bapak Ahmad Baihaki selaku Korwil Cembidikbud yang tahu betul bagaimana kondisi SDN Konang 4 ini dari tahun ke tahun. Baik Pak Baihaki. Terima kasih Pak. Kalau apa evaluasinya ini? Evaluasi saya tentang SDN Konang 4 dulu-dulunya dari kepala sekolah perempuan, sekolah laki-laki, kepala sekolah laki-laki dan sekarang Pak Muhed itu
banyak kali kemajuannya dengan kepemimpinan. Mohon maaf, bukan saya memuji-muji Pak Muhed, tapi akhirnya pun jadi memuji. Iya. Tapi kenyataannya begitu, Mbak, kan begitu. Saya berterima kasih kepada Pak Muhed, di mana kedatangan Pak Muhed memang sangat membantu Kecamatan Galis ini. Daripada sebelum-sebelumnya yang memang kepala sekolah yang memang datar begitu-begitu saja, tapi dengan Pak Muhed ke sini, seperti apa yang disampaikan Pak Ketua Gugus tadi, bahwasanya Pak Muhed banyak membantu kegiatan gugus, baik itu sosialisasi dengan kurikulum yang baru ini. Pak Muhed lah yang banyak berperan, yang banyak mewarnai Pak Muhed. Dan untuk Pak Muhed, silahkan berinovasi, silahkan untuk kemajuan SDN Konang 4 ini. Tapi yang penting, silahkan lakukan apa yang harus lakukan, ya. Tapi jangan sampai merekayasa sesuatu untuk kepentingan Pak Muhed sendiri, kan begitu. Untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan lembaga, silahkan. Kalau berbicara tadi Pak Muhed menyampaikan bahwa di sini siap untuk berinovasi, untuk digitalisasi. Tapi sejauh ini saran dari Pak betul. Kira-kira Betul, Pak. seperti apa? Ya, harapan saya karena memang semua lembaga di Kecamatan Galis, terutama kelas tingginya itu sudah digitalisasi semua. Namun karena keterbatasan dana di Konang 4 ini, sebagian sudah banyak di Kecamatan Galis ini, Pak, yang sudah digitalisasi. Namun di Konang 4 masih cuma satu kelas. Ya, semoga tahun-tahun berikutnya di Kecamatan Galis, khususnya di Konang 4 ini sudah digitalisasi. Di bawah kepemimpinannya Pak Muhed. Ya, saya yakin itu, Pak. Bisa Pak Muhed. Ini rupanya banyak sekali yang menggantungkan harapan. Stakeholder pendidikan Kecamatan Galis ini satu kata dan satu suara untuk mendukung Pak Muhed. Artinya menggantungkan harapan pada Pak Muhed. Karena berharap SDN Konang 4 di tangan Pak Muhed menjadi sekolah besar yang kemudian mendapatkan trust masyarakat dengan inovasi-inovasi yang Pak Muhed berikan. Siap Pak Muhed? Siap ya, luar biasa sekali. Kalau kita melihat bagaimana profil figur Pak Muhed yang merupakan pernah menjadi tokoh pendidikan di Kabupaten Pamekasan, pernah menjadi tokoh pendidikan di Kabupaten Pamekasan, dan beliau visioner sekali. Tentu ini menjadi tantangan besar kepada Pak Muhed. Pak Muhed yang besar ditempatkan di sekolah yang besar tentu bukan hal yang perlu kita apresiasi. Tapi kemudian Pak Muhed yang besar ditempatkan di sekolah yang terbatas. Ini menjadi tantangan sekaligus sebagai jawaban pada kita bahwa pendidikan kita butuh orang-orang seperti Pak Muhed. Baik Tretan, terima kasih sudah menonton program Lensa Pendidikan di SDN Konang 4. Semoga semua harapan-harapan yang diinginkan oleh stakeholder pendidikan di Kecamatan Galis bisa terlaksana dan juga menjadi perbaikan untuk pendidikan di Kecamatan Galis. Terima kasih Tretan, program Lensa Pendidikan terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Kita ingin mendengar semangat stakeholder pendidikan di Kecamatan Galis dalam program Lensa Pendidikan. Dari SDN Konang 4, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.